AI, jangan ikut-ikutan ya AI. Saya tidak suka. Ya. Angin memang bergerak. Apakah angin bisa mengantarkan ke bawah kuburan? Stop boy, stop, stop. Jadi AI dolan-dolan gak usah ikut-ikut ya. Saya tidak suka. Nanti dikira kamu pintar di sini, ya. Saya tidak mau suatu robot yang ikut sama saya, itu cuma algoritma aja. Sekarang saya tanya Pak, makan dalam diri, diandalkan Yasin, diandalkan Apatiyah, antarlah ke aku jalan yang lurus, ya kan? Sedangkan kamu udah jalan lurus, sedangkan kamu menghadap tembok. Antarkan aku ke jalan lurus, berani betul perintah alam semesta. Sama kita berjanji gini nah Pak, saya punya uang, ya, punya uang nih sedikit nih. Nanti ku beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ya kan? Itu rencana. Rencana pada dalam diri. Kesempurnaan dalam diri. Artinya sudah tahu kita bisa jalan. Sudah tahu kita punya akal. Sudah tahu kita punya fisik kuat. Sudah tahu kita bisa naik motor. Kenapa tidak jalan? Mencari jalan kebaikan. Jalan kebaikan itu adalah suatu memandang kepada diri kita manusia yang nyata. Itu jalan kebaikan. Jalan kita menuju kebaikan. Kutinggalkanlah diriku di bawah bumi. Kulihat bayangan cuma satu. Bayangan itulah nanti mengangkat diriku. Tapi jangan digambarkan dulu. Bentuk kita manusia. Bayangan itulah artinya. Amal ibadahku tidak ada. Amal ibadahku di bumi. Yang nyata kulakukan kepada manusia yang nyata. Bukan manusia kita kumpulkan amal dan ibadah, hancur. Amalnya tidak kelihatan, ibadahnya tidak kelihatan. Yang kita baik itu kita bertemu manusia, nyata manusia. Aku bertemu diriku. Aku merasa diriku itu dia. Dia yang sakit, aku berikanlah nikmatku kepada dia. Itu jalan yang benar, jalan yang sempurna dan abadi. Kalau aku makani orang tuaku, cukup diriku. Karena satu rumpun diriku, satu rasa. Dengan ayahku dan ibuku. Orang tidak tahu bedanya darahku. Darahku adalah menyatu dengan ibuku dan ayahku. Itulah darahku. Itulah rasaku. Aku ingin tahu diriku dengan diri ayahku. Kalau diriku bisa ada terbangkit, apa gunanya buah-buahan di bawah bisa terbangkit juga? Cuma karena biji aja. Ditanam bisa tumbuh. Berarti engkau yang maha mulia bumiku, berarti engkau bisa mengangkutkan. Lihat manakah aku? Makanlah diriku. Aku makan hampasnya. Dengan Tuhanku yang nyata, dengan malaikatku yang nyata. Malaikat adalah suatu hewan yang nyata yang menyampaikan. Ku makanlah dia, ku rebuslah dia. Tapi suatu saat nanti kau pulang dengan diriku. Aku bertanggung jawab diriku. Ku tinggal diriku di bumi, berupa engkau 7 hari. Dari Senin sampai Minggu. Namanya 7 hari. 7 harilah aku tidak berdusta dengan perkataan diriku. 14 sempurna lebih kita. Siang dan malam. Timbullah cahaya. Tapi jangan pandang cahaya kecil di atas. Pandanglah bintang. Biarlah diriku berkelip-kelip di dalam. Tapi rasaku enak. Sesuai dengan makanku. Pelan-pelan. Ada tulang stop. Dan itu maksudnya. Itu kan kata-kata somat. Baru kita beri makan bagi-bagi. Berdoa. Hei, sampaikah kamu tangan kamu dengan dia beda? Sama orang itu beda. Apakah orang itu serasukah dengan ibumu? Apakah orang itu serasukah dengan ayahmu? Tidak. Ikutilah jalan ayah itu. Kalau ayah sudah tiada, biayanya mahal. Sepanjang jalan ayahmu tuh kasih makan manusia. Tapi jangan tahu manusia lain. Dari siapa Pak? Rezeki Bapak memang. Tidak ada. Rezeki siapa? Dari Allah. Allah kededah. Yang ada tuh manusia bergerak. Jadi tidak ada turunan syekh ini. Tidak ada. Yang ada tuh fakta diri ketemu diri.
Tapi mukaku tidak serupa dengan kamu. Tapi jiwaku sama dengan kamu. Kulihat awan putih, berarti kamu bisa juga putih. Kulihat awan biru, berarti bisa juga aku bercermin dengan dirimu. Kulihat hitam, mengeluarkan air. Rambutku juga hitam, rambutmu juga hitam. Kulihat kamu bisa senyum, aku pun bisa senyum. Kulihat kamu punya ayah, aku pun punya ayah. Lalu aku berkata, dengan anak-anaknya punya itu, siapa ayahmu? Tidak ada, Om. Apa kata kasarnya? Bajingan dia bilang. Kita kan hati kalau bapaknya tidak ada. Itu kasarnya. Tapi dilembutkan lagi kata itu, Tuhan. Memang dia tidak punya ilmu apapun. Aku sebutlah dia Tuhan. Karena dia tidak mengenal ibu dan ayahnya. Matilah diri dia, matilah Tuhan yang Esa. Yang tahu hanya alam semesta. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Itu maksudnya. Soalnya kita tidak bisa memecahkan itu. Karena bukan anak kita, bukan keluarga kita. Bukan urusanmu. Dan biarlah orang tuanya yang bertanggung jawab di muka bumi. Tidak akan sempurna orang tuanya di muka bumi ini. Bukan anak yatim itu kita irit ke sana dengan orang kaya. Minta doanya. Sedangkan dia terbuang. Coba kamu pikir. Nih akal sehat. Akal sehat tidak bisa dimasuki tumbuhan apapun. Karena akal sehat ini langsung menyatu. Psst. Bukannya telepon-telepon yang gini, enggak. Akal yang mulia itu adalah akal yang memandang manusia 1000. Itu akal mulia. Akal yang sempurna dan abadi. Tiada satu pun yang buku itu kita salahkan. Tapi kalau kita orang itu masih segitu, kita tindis dia. Karena gara mulut-mulut dia. Yang dia makan Rasulullah. Rasulullah ini penyampai Bapakku. Bapakku pesan. Terakhir. Tolong bantu Soeharto aja. Karena dia ingat juga. Saya kasihkanlah. Ibu Titi tidak mau juga. Saya kasihkanlah. Anak dan menantunya sudah menyatu. Tidak mau juga. Manusia yang tidak ada akhlak ya gitu. Manusia yang tidak tahu diri yaitu. Sudah nyatu. Makanya dikatakan Presiden 8. Kaki 4, tangan 4. Bercintalah kamu lagi, bersayang lagi. Utuhlah rumah tanggamu, dinamakan rantai. Ya kan? Setiap manusia itu, apabila itu bersalah, tindas. Apabila dia tidak tindas terus dengan kemaluan dia sendiri. Dengan cerita dia sendiri. Dengan fakta dia sendiri. Tiada sempurna dunia ini tanpa kejujuran. Tiada sempurna dunia ini tanpa keadilan. Tanpa keadilan tidak bisa kebenaran itu ada. Tanpa korupsi tidak ada pencurian. Dan tidak ada yang dikatakan keindahan kalau diri kita bukan indah. Indah itu memandang diri kita satu. Ku buanglah keindahanku keluar. Akulah beribu manusia. Bukan kita ngumpulkan jemaah sini. Jemaah ayo kumpul amal dan ibadah. Nggak ada gitu. Jemaah karena jin ini masuk dalam sumur. Pusing dia. Ya kan? Itu nggak ada cerita gitu. Jin itu artinya mengumpulkan harta. Harta kita sendiri, kita sendiri. Kita tidak merasa umur kita tuh pres. Kita ingin umur kita tuh panjang. Ini jangan dipres. Pres dengan benda yang mati. Saya tidak marah, enggak. Rugi kamu. Ruginya gini. Mendingan kamu jalan sama istri, sama keluarga rame-rame, puas-puas. Ya kan? Kalau perlu bawa tetangga. Bawa ke keluarga-keluarga. Lebih nikmat. Enjoy. Bawa foto-fotoan, enjoy. Nggak ada mikirkan Allahu Akbar. Nggak ada lagi sudah. Waktunya makan, ingat ibu makan dah. Nggak ada lagi dah tungging-tungging. Mulia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Murni. 7 hari. Kalau sudah di pantat, lubang burit, kemaluan, lubang pusat, makanya lebih mulia kuda. Kuda kita melihat tidak dari pusat, tapi kita lihat
larinya kuda. Lalu kali gambarkan Garuda, Borak. Muhammad naik kuda, di sana pun tidak bisa binatang masuk. Contohnya babi. Burung bikin nggak bisa, nggak sempurna kamu. Sang Agung tolak, tidak ada hewan di surgaku. Karena hewan itu birahinya tinggi. Selamatkanlah dia, sadarkanlah dia hewan itu. Itu maksudnya. Tidak ada tuh pesta seks, saya nggak tahu belum. Ya kan? Cuma saya lihat cantiknya aja. Suatu saat jodoh saya, itu aja. Ya kan? Jagalah kesucianmu, wahai kekasihku. Apakah aku kurang cantik? Ya kita tunduk aja gini. Di dalam hati ia berkata, tapi dia tahu. Berarti kamu sayang aku. Karena kayak bajunya aja. Ibaratnya tuh kayak kabalnya, kita nih ke kabalnya. Kalau itu udara nyampaikan, shit. Udara. Kalau di dalam lautan ada udara, keluar dari bumi ada. Kalau kita suruh, wahai ayahku, tolong ya antarkan ya Allah, ayahku, ini doaku. Ibaratnya kasarnya, ya angin, kamu nyiksa diriku. Aku tidak sampai ke bumi, masuk ke bumi buntu. Lalu orang lain lagi makan mimat, wah baca zikir. Ribuan kali zikir, ya kan? Bertahlilan bimat yang Allah. Ya kan? Pas keluar makanannya apa? Nggak enak, bagaimana? Jadi sumpahan lagi. Kita baca tahlil panjang. Ternyata makanannya nggak enak. Siapa enggak? Orang tuanya kita gini nggak tahu juga dia mukanya. Kalau dari jauh diundang, Pak, selamatan orang tua Pak. Bisa kebaca doa Pak? Saya. Si Ikung baca doa, lain rasa semuanya. Terpelilit boy, kayak kayak dalam hutan. Keluar nggak bisa. Itu maksudnya. Janganlah kamu seperti haluran. Putar, hancurlah dirimu. Lihatlah ke atas lagi. Seperti tornado. Nah, sama kayak trompet. Nah, sama kayak ini. Nah, tuh. Nih, dipikir. Jadi jangan sembarang lagi sudah. Jangan bodohi orang lain lagi. Ya kan? Aku marah diriku. Aku marah, merasa diriku berdosa. Tahulah berdosa sudah sekarang. Berdosa tuh aku jangan sampai melihat orang tuh sakit. Jangan sampai orang tuh aku minta-minta. Kumpulkan amal ibadahku demi orang yang berguna. Ikam aja masih sehat, nampung duit. Bisa bercari. Kayak Ikam tuh kayak nunjuk. Tuh nah, ada orang nah, tuh nah, bisa kebantu kan. Nah, kita jangan jawab. Nggak tahu lah itu. Padahal kita melihat dia sakit memang. Tapi jangan di mata dia. Di mata yang nunjukkan itu. Karena ada isi iri dan dengki orang. Di situ kita sama membedakan hari. Janganlah kamu bedakan hari, tapi jangan bedakanlah manusia juga yang nyata. Apabila kita membalik di depan yang nunjuk tadi, Pak itu bisa kapal dibantu. Kalau kita balik banyak, otomatis yang dinunjuk tadi itu kecewa juga. Nggak tahu ya, itu aja jawabnya. Pas nggak ada baru kita datang sana. 4 matalah. 4 saksi kehidupan kita. Yang nyata kita lihat. Utara, selatan, barat, timur. Semuanya manusia ada. Sempurnalah diri kita, kekal dan abadi. Tiada ucapan, hanya kesalahan yang kubanting. Bukan kesalahan manusianya, kesalahan kitabnya. Lalu seolah-olah mengenal diri, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Ada buai Rasulullah berkata buai di dalam hadis ini. Sedangkan dia mati sakit. Kecuali kematiannya itu bersih. Di depan kamu hilang. Baru kamu bangga. Kalau kita mengaji itu. Kalau perahu itu bocor. Jangan dipakai lagi. Kalau perahu itu kuat. Pakailah perahu itu. Walaupun kecil tapi jalannya santai. Daripada kapal ganal. Karam.
Mendingan kita itu sederhana hidup, tapi nikmat. Kalau kita merasa kita tinggi, aku yang tinggi, sedangkan kamu sama Nabi lebih mulia mana Nabi daripada dirimu. Janganlah kamu mengaku kecuali kamu cerita. Nabinya tidur, aku pakailah bajunya. Begitu dia bangun, takutlah aku lagi cerita. Itu maksudnya. Kalau dia minta ilmu, baru aku popo diam. Aku tidak tahu Nabi, tidak mau lagi cerita. Setelah dia pergi, cerita saya. Itu ngarannya kasih sayang dalam. Memberi tanpa ketahui dia. Dapatnya juga saya sendirian tanpa dia. Tapi pengalaman yang ada tuh dia yang ceritakan. Bedanya di situ. Dia adalah suatu istriku, ku diam sendiri. Tidak ada istriku baru ku hambur lagi cerita tuh. Kalau dia ada, aku diam. Seolah aku ikut dia. Tapi ngarannya angin nyampaikan. Tuh. Kalau angin nyampaikan hujan, nangis lagi. Seorang yang dihina tetap juga berusaha untuk manusia, tapi manusia tidak pernah berucap, seolah-olah main sandiwara, seolah-olah sinetron. Tanpa sinetron tidak ada cerita, tanpa cerita tidak ada manusia yang nyata.